Assalamualaikum sahabat kutipan Islami. Di penghujung zaman, ketika dunia berada di ambang kehancuran moral dan spiritual, ketika manusia mulai kehilangan arah dan fitnah datang silih berganti, maka akan muncul satu fitnah terbesar yang belum pernah terjadi sejak Adam diturunkan ke bumi, yaitu fitnah Dajjal. Dialah makhluk bermata satu, pemimpin penyesatan yang membawa kekuatan luar biasa, baik teknologi maupun sihir. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, memberi kehidupan dan kematian palsu, membawa surga yang ternyata neraka dan neraka yang tampak seperti surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga datangnya hari kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kekacauan global yang belum pernah terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa bukan pasukan tentara, bukan malaikat, bukan pula Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW yang akan membinasakan Dajjal, melainkan Nabi Isa alaihi salam. Berikut adalah 5 alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Sebelum lanjut, dibantu like, komen, dan subscribe ya sahabat. Syukran. Yang pertama adalah Nabi Isa adalah Nabi yang belum wafat. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam tidak disalib. Ia tidak dibunuh oleh Bani Israel sebagaimana klaim mereka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Quran Surat An-Nisa 158. Dengan belum wafatnya Nabi Isa alaihi salam, maka ia akan diturunkan kembali ke bumi untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai sebagai bagian dari janji Allah dan penggenapan takdir akhir zaman. Yang kedua, untuk menyucikan namanya dan meluruskan ajaran. Sejak ratusan tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, banyak manusia telah menyimpang. Mereka menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagaimana menganggapnya sebagai anak Allah, padahal Nabi Isa tak pernah mengajarkan demikian. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Quran Surat Al-Ma'idah 116. Maka Allah turunkan Isa kembali ke bumi bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan bahwa Islam adalah jalan kebenaran dan dirinya bukan Tuhan melainkan hambanya. 3. Menjadi tanda besar kiamat. Allah menjadikan turunannya Isa sebagai salah satu tanda besar hari kiamat, bersama dengan munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Nabi Isa akan turun di menara putih di Damaskus, mengenakan 2 lembar kain berwarna kekuningan, rambutnya basah seperti menetes air. Ia akan hidup selama beberapa tahun, memimpin kaum muslimin, menghancurkan salib, membunuh babi, dan memberlakukan hukum Islam. 4. Membunuh Dajjal sebagai simbol kemenangan kebenaran. Nabi Isa alaihi salam akan memimpin kaum mukminin menghadapi Dajjal yang saat itu memiliki kekuatan luar biasa. Tapi Dajjal, sekuat apapun dia, tak berdaya di hadapan cahaya kebenaran. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, ia akan meleleh seperti garam dalam air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan melihat Isa bin Maryam, maka dia akan meleleh seperti garam yang larut dalam air. Lalu Isa akan membunuhnya di pintu kota Lud, Palestina. Hadis riwayat Muslim. Mengapa tidak Nabi Muhammad SAW? Karena Rasulullah telah wafat dan menyempurnakan risalah.
Adapun Nabi Isa alaihissalam belum wafat dan memiliki janji khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke bumi. Mengapa bukan malaikat? Karena Isa lah yang selama ini dituduh sebagai Tuhan, maka dia sendiri yang akan menghancurkan makhluk yang mengaku sebagai Tuhan palsu, menjawab fitnah dengan kebenaran yang tak terbantahkan. 5. Kehidupan setelah Dajjal dibunuh. Setelah Dajjal tewas, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin dunia dalam keadilan dan kedamaian. Tidak akan ada lagi peperangan, tidak akan ada lagi salib, tidak ada kekufuran. Ia akan hidup selama 40 tahun, menikah dan wafat seperti manusia biasa. Kaum muslimin akan menyalatkannya dan dia akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Hikmah di balik kisah ini, dengan membiarkan Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa semua nabi membawa ajaran tauhid, menyucikan nama Nabi Isa dari kebodohan, menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, memberi harapan bahwa seberat apapun fitnah, selalu ada jalan kemenangan bagi orang-orang beriman. Maka wahai sahabatku, jangan goyah oleh dunia, jangan tertipu oleh fitnah. Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar dan keselamatan hanya ada dalam iman, ilmu, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiaplah, karena zaman itu bisa datang kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.